bom yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran hukum internasional. Ada kembali bersama kami di Merah Putih. Di penghujung perjumpaan kita akan meminta masing-masing narasumber untuk memberikan perspektifnya apa yang kemudian bisa dilakukan. Saya mulai dari Prof. Prof, ini Mas Asad mungkin juga berharap keadilan begitu ya atas apa yang sudah dialami, tekanan fisik, tekanan mental dan sebagainya. Apa yang kemudian bisa dilakukan untuk memperoleh keadilan? Sebenarnya kalau dalam konteks hukum internasional, maka ada dua mekanisme. Pertama, negara yang melakukan tindakan tersebut itu bisa dipersalahkan atas dasar state responsibility atau tanggung jawab negara. Nah, karena negara itu sesuatu yang abstrak, maka sepanjang para pelaku itu adalah para aparat atau pejabat yang bisa diatribusikan ke negara, maka negara yang bertanggung jawab. Termasuk misalnya minta ganti rugi dan lain sebagainya. Itu kita bisa lakukan seperti itu. Nah, cuman kendalanya adalah apakah negara seperti Israel ini misalnya mau dibawa ke Indonesia bersidang di ICJ, International Court of Justice, Mahkamah Internasional, karena tindakan dari para pejabatnya ini. Saya yakin pasti tidak mau, karena di dalam ICJ itu mekanismenya harus ada kesepakatan dulu antar negara yang mau bersengketa di ICJ untuk menundukkan diri pada ICJ. Jadi itu permasalahannya. Nah, yang kedua adalah dalam konteks hukum internasional itu pelaku yang melakukan tindakan-tindakan ini bisa dimintakan pertanggungjawaban tindakan mereka. Nah, ini yang masuk di dalam yang kita sebut sebagai serious crime atau kalau di Indonesia namanya pelanggaran HAM berat. Nah, itu termasuk salah satunya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Mungkin saja ini bisa dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu pertanyaannya siapa lembaga peradilan yang akan mengadili mereka? Bisa saja ke ICC, International Criminal Court, Mahkamah Kejahatan Internasional. Tapi selama ini Israel akan mengatakan bahwa saya bukan anggota, jadi saya tidak bisa diadili. Nah, tetapi kalau misalnya didorong agar ICC ini mengeluarkan surat penangkapan seperti surat penangkapan terhadap Netanyahu, itu bisa saja dilakukan. Jadi ketika mereka-mereka yang ada dalam surat penangkapan ini sedang berpergian ke salah satu negara anggota dari ICC, itu negara tersebut punya kewajiban untuk menangkap lalu minta supaya diadili di ICC, seperti misalnya Presiden Duterte yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat waktu beliau jadi presiden. Itu setelah tidak jadi presiden ditangkap oleh tapi otoritas dalam negerinya Filipina untuk dibawa ke ICC. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, tapi sekali lagi dari pihak Israel dia akan mengatakan saya bukan anggota ICC, dan para pejabatnya ini dia akan berpikir dua kali untuk berpergian ke negara-negara yang menjadi anggota dari ICC, kecuali dia akan mendapat jaminan bahwa dia tidak akan dikirim ke. Ada tekanan ekonomi juga di sana ya, sehingga tidak ada turis yang akan mengunjungi negara itu. Ya, itu juga ada. Jadi cerita-cerita seperti ini bagusnya juga supaya para turis dari Israel ketika mereka pergi ke berbagai pelosok dunia, itu mereka tidak diterima dan sekarang sudah ada. Nah, ini yang akan mendorong mereka untuk memilih pemimpin yang lebih bersahabat kepada dunia. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti ada pemimpin Israel yang memang bisa menerima two-state solution, Palestina merdeka dengan Israel merdeka. Tetapi yang sekarang ini, yang Netanyahu, dia sudah mengatakan sampai mati mungkin dia akan mengatakan saya tidak akan menyetujui negara Palestina berdiri di tepi barat atau di Gaza. Mas Yasin, apa yang dikemukakan oleh Prof. Fik, apakah dilakukan juga oleh pemerintah kita pada saat itu? Ini bukan pelanggaran berat lagi ya, Prof, pembunuhan begitu. Iya, jadi pemerintah Turki yang pada saat itu memang warga negaranya, semua warga negara Turki yang menjadi korban pada saat itu memang telah melakukan upaya-upaya hukum di tingkat internasional maupun di negara Turki sendiri gitu. Namun
kabar yang kami terima bahwa vonis yang telah ditetapkan gitu tidak dijalankan, gitu, tidak dieksekusi, bahkan Israel masih terus melakukan pelanggaran-pelanggaran berikutnya pada misi kemanusiaan yang digelar oleh para aktivis dunia seperti itu. Oke, prosesnya pada saat itu penanganan dari pihak Indonesia menurut Anda sudah cukup cepat atau seperti apa? Karena ini bisa jadi pelajaran juga oleh pemerintah kita agar tidak kehilangan empati begitu. Iya, pada saat misi Mavi Marmara ini memang ada 2 korban luka, ya, WNI, salah satunya tertembak di dada. Lalu ini korban ini juga jadi saksi dalam persidangan di Turki pada saat itu. Dan saya yakin ada dukungan juga dari kedutaan besar di Turki pada saat itu untuk memfasilitasi persidangan yang berlangsung pada saat itu. Oke, implementasi hasil sidangnya seperti apa? Sampai sekarang belum jelas. Oke, apa Prof? Jadi berarti kan percuma rakyat kita minta keadilan dengan hasil sidang itu juga tidak ada implementasi yang serius. Sekali lagi kalau kita berhadapan dengan Israel itu yang harus kita ekspektasi, kita antisipasi. Tapi jangan kemudian kita mengatakan ya sudahlah daripada menghadapi kayak gitu kita tidak melakukan apapun upaya. Tapi upaya itu tetap harus kita lakukan. Ya, kita mengingatkan kepada dunia, mengingatkan kepada Israel, membuat rakyat Israel itu merasa tidak bangga terhadap negaranya yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Itu yang justru kita harus terus lakukan. Jangan pernah lelah, karena banyak ya di bahkan Amerika Serikat bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang berkulit hitam, katakanlah begitu, itu kan bertahun-tahun mereka untuk bisa dipersamakan seperti sekarang. Di Indonesia kita pun juga kayak begitu. Yang saya selalu ingat ya kata-kata dari Bapak Presiden yang selalu mengatakan bahwa kita ini bangsa yang terjajah yang tidak bisa disetarakan dengan mereka-mereka yang dari Eropa. Bahkan dulu di Indonesia kan ada diskriminasi orang pribumi, orang timur asing, dan kemudian orang Eropa. Nah itu sekarang di era modern seperti ini yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Dan Mas Asad sudah bisa merasakan walaupun baru sebagian secuil kecil dari penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Tidak hanya yang dewasa, ini dialami oleh yang anak-anak, perempuan, yang sudah tua, semua semua diperlakukannya. Bahkan mereka ini mohon maaf ya, dianggap sebagai binatang oleh IDF. Ya, bahkan ada sekarang ini investigasi terhadap anggota IDF yang memperlakukan orang-orang Palestina secara tidak seharusnya, sexual harassment dan lain sebagainya. Jadi ini terus kita harus lakukan, kita terus lakukan. Okay. Dan pemerintah juga jangan pernah capek, harus lakukan terus. Karena kalau dulu Ibu Menlu, Ibu Retno mengatakan bahwa Palestina ada di hati kami. Jadi dalam kebijakan luar negeri kita selalu ingat Palestina. Nah kita berharap kesinambungan itu tetap dijalankan. Oke. Hasilnya setiap ikhtiar kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa begitu ya. Tapi kata Prof juga lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa. Pertanyaannya what next? Apa yang kemudian dilakukan paling tidak untuk mendapat keadilan atas tindakan tekanan mental dan tekanan fisik yang dilakukan oleh tentara Israel? Bagi kami selama keadilan itu belum ditegakkan, ya, kami sedang tidak berbicara kepada kami 9 orang dari Indonesia ini, karena memang kami berangkat ke sana sudah siap dengan semua risiko, ya. Okay. Kami siap dikorbankan agar supaya masyarakat Indonesia ini terbuka, dan harapannya agar pemerintah Indonesia juga bisa bekerja lebih keras, bisa memberikan dampak yang lebih besar dari sebelumnya. Olehnya harapan kami bahwa meski kami tidak bisa sampai ke sana dan kami sudah merasakan penyiksaan itu, bahkan pelecehan yang kami alami juga, ya,
Akan tetapi pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa jika memang harus dengan cara seperti ini, maka kami akan lakukan terus agar supaya kalian, ya, teman-teman ini ingin bersuara, membuka mata bahwa nyata, ya, kami katakan nyata penyiksaan itu kami alami di dalam penjara. Ya. Seperti Prof tadi katakan, warga negara lain saja diperlakukan seperti itu, ya, seperti binatang. Bagaimana dengan warga Palestina yang rintihannya, jeritannya, ya. Kami hanya setetes dari samudra jeritan, samudra kesakitan yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Pesan itu yang ingin kami sampaikan. Dan kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya, kepada pemerintah yang telah menyambut dan seluruh rakyat yang telah mendukung, ya, dan menyuarakan ini. Dan pesan kami bahwa jangan berhenti sampai di sini, dan kita akan terus berjuang, kita akan terus bergerak sampai penjajahan di atas bumi ini dihapuskan. Meskipun Anda dengan kesadaran penuh bahwa taruhannya adalah nyawa. Kita sudah siap dengan itu, karena bagi kami, ya, warga Palestina ini telah lebih dulu berkorban, ya. Apalagi ada sejarah, ya, ada utang kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Palestina. Jika berbicara dalam keagamaan bahwa ada Masjidil Aqsa, ya, kiblat pertama umat Islam yang hari ini dinistakan. Bahkan di bulan Ramadan kemarin hampir sebulan penuh umat Islam tidak bisa sholat, berpuasa dan sholat id di Masjidil Aqsa. Salah satu masjid yang dimuliakan dalam Islam, dan bagi kami itu kita tidak akan berhenti bersuara sampai ikon umat Islam, sampai tanah Palestina itu merdeka. Oke, saya tidak membayangkan seberapa besar hati Mas Asad begitu ya ketika Anda menyatakan dengan kesadaran penuh bahwa nyawa adalah taruhannya. Bagaimana kemudian Mas Asad memberikan penjelasan kepada keluarga yang mungkin saja akan ditinggalkan ketika Mas Asad gugur? Bahasa saya sederhana waktu itu, waktu berbicara kepada istri sebelum kepada orang tua, bahwa misi-misi sebelumnya alhamdulillah dari Indonesia tidak ada yang sampai meregang nyawa, hanya terluka-luka saja dan itu biasa. Saya sampaikan seperti itu dan keluarga bisa memaklumi. Namun jika pun terjadi resiko terburuk, kami sama-sama berpasrah. Tapi di sisi lain kami optimis lebih besar bahwa kami akan selamat. Dan kepada anak-anak kami waktu itu kami sampaikan, anak saya usianya 8 tahun, ya. Kemudian yang Manggilnya kedua, apa Mas Asad? anak Abang Aqsa, nama yang pertama. Oke. Yang kedua Maryam, perempuan usia 4 tahun sekarang. Pada saat kami izin berangkat, saya sampaikan kepada anak-anak bahwa Abah mau pergi bawa makanan buat anak-anak Gaza. Karena memang dalam keseharian kami selalu menyampaikan bahwa anak-anak Gaza itu kelaparan. Oke. Dan mereka sudah tidak punya orang tua. Dan mereka sudah terbiasa mendengarkan itu dari orang tuanya bahwa ada saudara kita yang harus dibantu. Kami bangun empatinya, kepeduliannya, sehingga di saat ayahnya izin untuk pergi membawa makanan buat anak-anak Gaza, mereka senang. Tapi satu pesan yang membuat saya sempat terhentak pada saat ingin berangkat. Tapi nanti setelah dari Gaza, Abah kembali lagi kan ke rumah. Insya Allah kembali. Ternyata Allah masih sayang Mas Asad sama keluarga. Iya. Mas Asad, saya boleh ngasih semangat buat Mas Asad. Terima kasih. Terima kasih telah membawa nama Indonesia di internasional dan menyelamatkan teman-teman di Palestina. Terima kasih Mas Asad. Terima kasih. Terima kasih Mas Yasin. Terima kasih Sama-sama. Prof. Terima kasih. Apapun yang kita lakukan, semoga bukan hal yang cuma-cuma, tapi kemudian akan membuahkan hasil.
Terima kasih Prof, terima kasih sekali lagi Mas Asad, terima kasih Mas Yasin, dan pemirsa Merah Putih harus saya akhiri. Saya Muhammad Irsal, sampai jumpa.